kita tidak tahu berapa besar dampaknya ya kepada rakyat ya. Karena ini kan yang baru ketahunan ya, baru satu kasus minyak goreng. Kemudian banyak lagi yang didistribusikan oleh Bulog ya. Selain minyak goreng juga kita tidak tahu apakah ini bebas daripada penyelewengan, korupsi, kebocoran dan sebagainya. Nah ini seperti minyak kita ini tadi disebutkan bahwa kekurangan takaran itu hampir 1/4 atau 1/3 daripada ya, kalau 1 liter itu kan 1000 mili. 1000 mili, ya. Berarti kalau 780 berarti kan kurang 120 mili, Pak ya? Iya. Nah, iya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel yang ada di Sabang sampai Merauke, kembali dengan saya Utari Sulistiawati. Pada hari ini dan kesempatan ini kita sengaja mengetengahkan pembahasan mengenai minyak goreng kita. Nah, kemarin kita semua mendengarkan pernyataan dari Menteri Pertanian. Itu sangat bagus karena beliau cepat tanggap dan langsung ditunjukkan kepada publik. Beliau menakar lagi itu dari satu kemasan isi 1 liter kepada gelas ukurannya. Nah ternyata itu hanya sekitar 0,7 atau 0,78. Jadi dari setiap liternya konsumen itu rugi sekitar 18 mili ya. Nah, dan seperti diketahui bahwa minyak goreng kita itu disalurkan oleh Bulog dari Juli tahun 2024. Nah, oleh karena itu dalam pembahasan ini kami secara khusus mengundang Bapak Dr. Chandra Emirullah. Nah, beliau juga dari alumni Harvard. Tentunya sangat prihatin dengan kondisi seperti ini karena ini minyak goreng murah tentu juga dikonsumsi oleh masyarakat golongan ekonomi lemah ya. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita ini lebih-lebih masyarakat desa ya Pak ya, yang mereka juga petani. Kita mendengar mereka sudah kena akibat dari pupuk palsu ya, yang juga sudah dibongkar oleh Menteri Pertanian dan kemudian pabrik pupuknya itu disegel dan juga banyak dari pejabat dari Departemen Pertanian yang di daerah itu dipecat. Nah ini bagus. Kemudian tidak lama lagi kita mendengar adanya bensin kan ya, tahun 92 ternyata isinya 90. Dan yang lebih sekarang ini yang lebih menyedihkan adalah minyak goreng. Nah, minyak goreng itu adalah kebutuhan dasar rumah tangga. Paling tidak 1 bulan itu 2 liter. Itu Pak, setiap rumah tangga saya ibu-ibu ya, jadi paling tidak 2 liter. Kalau punya anak 2 itu paling minimal. Nah, dengan adanya seperti ini, dia akan hanya mendapatkan 1,5 liter lebih kan Pak, kalau dia beli 2 liter. Dan tentu dia akan beli minyak goreng 1 liter lagi sampai akhir bulan. Jadi membeli 3 liter, padahal harusnya sudah cukup 2 liter. Nah, ini menurut hitungan secara garis besar. Kalau saya dapat data dari Kemendes bahwa total ke desa itu ada 75.000 sekian, berarti setiap desa itu terdiri dari beberapa kelurahan terdiri dari berapa RW dan kemudian RT. Itu kalau saya hitung itu ada sekitar 75 juta keluarga. Itu minimal loh Pak ya, cuman dianggap satu RW cuma berapa RT. Nah,
berarti kalau dia mengalami kerugian, gitu ya, jadi harus membeli lagi liter yang ketiga, itu berapa coba? Ya, kalau semua kita asumsi menggunakan minyak kita, ya. Nah, kemudian juga kembali lagi kita ke desa, petani itu sudah kena pupuk palsu, kemudian kendaraannya juga sudah kena bahan bakar oplosan, kemudian di rumah dia makan dengan yang digoreng dengan minyak goreng yang kurang takaran. Nah, ini tentunya sangat memprihatinkan. Nah, ini kalau dihitung-hitung kerugian dari Pertamina katanya itu menimbulkan kerugian 1.000 triliun. Nah, itu apakah sudah dihitung dengan kerugian daripada konsumen yang harus membawa ke bengkel kendaraannya. Jadi ini petani ini kena 3 kerugian sekaligus nih Pak ya. Kemudian dia pupuknya juga begitu, ketiga kena di minyak goreng. Nah, ini bagaimana nih Pak? Ya, Bu Tari, memang sangat memprihatinkan ya. Kita akhir-akhir ini digoncang oleh serentetan kasus-kasus korupsi besar ya. Mulai dari Pertamina, kemudian minyak goreng, katanya pupuk palsu, kemudian katanya juga ada kasus-kasus Antam dan sebagainya, emas ya. Nah, ini sangat menggoncang rakyat Indonesia ya. Karena seperti kita ketahui bahwa pemerintah itu punya tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan rakyat ya. Ya. Mulai dari penyediaan bahan pokoknya, kemudian perumahan, pakaian dan sebagainya. Nah, itu semua tanggung jawab pemerintah ya. Nah, sekarang kita lihat hampir semua barang-barang yang dijual yang berhubungan dengan hajat hidup rakyat ini kebanyakan itu dikorupsi atau dipalsukan ya, termasuk minyak kita ini ya. Kita kemarin tahu bahwa minyak yang diproduksi oleh Pertamina itu katanya dioplos ya. Nah, itu juga sangat merugikan rakyat banyak ya. Terutama yang punya kendaraan. Tapi kalau minyak goreng ini dikonsumsi oleh semua masyarakat Indonesia. Iya. Apakah dia miskin, dia kaya, Iya, betul Pak. semua mengkonsumsi. Nah, kalau ini pun dikorupsi atau diselewengkan, kita tidak tahu berapa besar dampaknya ya kepada rakyat ya. Karena ini kan yang baru ketahunan ya, baru 1 kasus minyak goreng. Kemudian banyak lagi yang didistribusikan oleh Bulog ya. Selain minyak goreng juga kita tidak tahu apakah ini bebas daripada penyelewengan, korupsi, kebocoran dan sebagainya. Nah, ini seperti minyak kita ini tadi disebutkan bahwa kekurangan takaran itu hampir 1/4 atau 1/3 daripada ya, kalau 1 liter itu kan 1.000 mili. 1.000 mili, ya. Berarti kalau 780 berarti kan kurang 120 mili Pak ya? Iya. Nah, iya itu. Katanya hampir 1/4 lah ya, 1/4. Nah, kalau kita hitung, kalau harga minyak itu misalkan sekitar, ya mungkin sekitar 16.000, 1 liter misalkan. Jadi 1 liter itu kan kerugiannya kan sekitar 4.000 ya, kalau 1/4 ya. 1/4 daripada 1 liter itu kan 4.000 ya. Nah, itu kan minimal 4.000. Jadi kalau misalkan satu rumah tangga itu mengkonsumsi 2 liter. 2 liter seminggu, kalau sebulan taruhlah 8 atau 10, kita bulankan 10, kan berapa itu kerugiannya? Jadi satu rumah tangga itu kerugiannya 40.000 per bulan ya. Kalikan aja 75 juta. Ya, Ibu bilang tadi semua rumah tangga Indonesia itu jumlahnya sekitar 75 juta. Iya, itu hitungan terkecilnya ya Pak ya. Karena 75.000 desa kan. Ya. Nah, itu kalau terdiri dari berapa kelurahan, satu kelurahan berapa RW dan RT ya, ambil minimal tuh paling nggak 75 juta. Jadi kalau 75 juta kali 40.000 itu sudah berapa ya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Nah, kita belum tahu lagi
produk-produk lainnya, ya. Masih banyak yang didistribusikan oleh Bulog. Nah, ini bagaimana tanggung jawab Bulog, ya, yang sudah menyalurkan begitu banyak minyak kita selama ini, mungkin sudah hampir setahun, ya. Iya, Pak, mulai Juli 2024. Juni, ya, sudah kira berapa bulan lagi, ya, setahun. Nah, itu seharusnya dihitung berapa kerugian masyarakat, ya. Nah, yang herannya itu kenapa Bulog tidak mengecek takaran daripada minyak kita itu, apakah sudah sesuai dengan ukurannya, memang 1 liter atau kurang, ya. Dan juga di sini mungkin Bulog juga bisa minta bantuan daripada mungkin ada unit di Departemen Perdagangan atau Kementerian Perdagangan itu yang menakar atau mengukur atau mengetes, memeriksa apakah takaran-takaran itu sudah benar atau tidak, misalnya kan secara sampling mungkin kan. Kalau tidak salah dulu ada unit yang memeriksa timbangan, misalkan Tera, ya, Tera, di pasar-pasar tradisional, ya, Pak, pasar itu dicek tradisional, ulang lagi, cek kan? ulang, ya. Apakah timbangannya sudah benar atau belum. Nah, ini seharusnya juga diberlakukan untuk produk-produk yang menyangkut hidup rakyat banyak ini, ya, karena kan kalau sekali ada penyelewengan itu dampaknya sangat besar, ya. Iya, betul. Jadi kita mengharapkan juga selain Yayasan Lembaga Konsumen yang juga memang seharusnya ikut mengawasi, melindungi konsumen, Pak, ya. Konsumen juga dari pemerintah sendiri, ya, seharusnya juga punya inisiatif atau memang punya aturan, ya, yang mengharuskan setiap produk yang dijual ke pasar, ke masyarakat banyak itu seharusnya sudah sesuai timbangannya, juga termasuk kualitasnya, gitu. Iya, jadi tadi Pak Chandra menyarankan agar Bulog cek ulang semua, ya, barang-barang yang dia distribusikan, ya. Kemudian juga Yayasan Lembaga Konsumen, karena setiap barang kan ada aduannya, Pak. Nah, aduan dari konsumen. Nah, ini kita sudah lama tidak pernah mendengar, ya, bagaimana tindak lanjut daripada YYLK kalau ada masalah-masalah. Ini masalahnya cukup besar karena kan banyak juga, Pak, yang sudah nyetok kan, Pak, di toko-toko kelontong itu karena menghadapi Ramadan dan Lebaran, karena juga banyak yang akan tutup, ya, menjelang itu, jadi mereka ngeborong. Nah, terutama kayak restoran atau catering, nah ini kan lebih menyedihkan sekali, Pak, ya. Nah, jadi tadi Bapak usulannya untuk dicek ulang seluruh, ya, termasuk juga mungkin ingredients-nya, isinya apa, jangan sampai merugikan. Kemudian juga aparat hukum juga perlu menindaklanjuti temuan ini, ya, dari Menteri Pertanian. Jadi kita hargai sekali inisiatif daripada Menteri Pertanian Pak Amran, ya, Pak Amran Sulaiman, yang telah menyelidiki, menemukan kasus minyak kita ini, ya. Jadi kita harapkan Pak Amran juga bisa meneliti produk-produk lain, ya, yang mungkin bisa ada indikasi penyelewengan atau pengurangan takaran dan sebagainya, ya. Ya, jadi ini bagaimana nih, Pak? Ini kalau sudah ketahuan seharusnya bagaimana nih, Pak? Ya, jadi karena sudah ketahuan, jadi ini perlu melibatkan aparat hukum untuk menyelidiki apakah yang di sampling yang diambil oleh Menteri Pertanian itu memang mencakup semua produk, ya. Apakah kekurangan takaran itu mencakup semua produk atau hanya kebetulan hanya itu saja yang diambil, yang diuji itu, ya. Iya, rasanya jadi, kalau ya tahu Menteri ke pasar harusnya sudah siap-siap kan, Pak, orang. Nah, ini berarti ini udah ada info juga mungkin kepada Menteri Pertanian, ini memang udah nggak bisa diapa-apain lagi, Pak, kan? Karena perdagangan juga nggak mau minyaknya ditarik gitu loh, karena sudah beli dari grosir gitu kan. Ya, makanya kalau memang ini berlaku semua untuk produk semua minyak kita yang dijual ke pasar kepada rakyat, maka ini merupakan suatu penyelewengan, ya, ada atau tindakan yang menyalahi hukum, ya, seharusnya ditindak, ya. Nah, ini harus ditindak ke produsennya, ya. Siapa produsen minyak kita, bagaimana mereka mengukur berat timbangan daripada minyak kita itu, apakah timbangannya itu sesuai nggak, ya,
ukuran timbangannya itu apakah sesuai dengan yang seharusnya, ya? Apakah ada manipulasi di situ sehingga ada kekurangan takaran daripada minyak kita itu. Nah itu harus disediakan apakah ini memang sengaja atau ketidaksengajaan. Tapi yang jelas ini sudah merugikan rakyat. Nah rakyat juga bisa menuntut ya kepada Bulog ya atau kepada perusahaan yang memproduksi minyak kita ini ya. Nah ini harus diselidiki siapa yang lebih bertanggung jawab ya. Apakah Bulog ataukah produsen minyak kita itu ya. Nah itu, nah kalau memang ada kesalahan di pihak mereka ini rakyat bisa menuntut. Nah ini karena menyangkut banyak orang ya, sekitar 75 juta rumah tangga, ini kan tidak mungkin satu-satu orang menuntut kepada yang bersalah tersebut ya. Jadi harus melalui, Pak, ya? Harus melalui class action namanya. Jadi melalui perwakilan. Jadi, belum yang catering, belum yang perhotelan, belum itu nah, banyak sekali. Itu sangat banyak, implikasinya sangat banyak. Ya. Nah ini yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya menindaklanjuti temuan daripada Menteri Pertanian ini secepat mungkin. Nah kalau misalkan ada minyak yang sudah di stok belum terjual itu supaya dihentikan penjualannya, atau kalau dijual dengan harga yang lebih murah. Itu mungkin Pak. Harga lebih murah. Nah tapi untuk pelajaran bahwa berarti untuk pedagangnya gimana Pak nanti kalau? Kalau misalkan itu resikonya perusahaan ya, karena mereka menjual dengan harga yang mereka klaim itu 1 liter, ternyata di bawah 1 liter ya, mereka seharusnya mengembalikan uang kelebihan yang sudah dibayar gitu. Jadi pada waktu itu Pak Menteri mengatakan bisa juga perusahaan ditutup Pak atau disegel. Nah itu ya. Kalau memang ada kesengajaan, berarti ini merupakan kejahatan atau kriminal ya. Yang seharusnya bisa disegel perusahaannya paling tidak sementara waktu ya untuk membereskan dulu masalah ini. Nanti kalau sudah beres, semua rakyat yang sudah dirugikan itu menerima kompensasi, mungkin bisa dilanjutkan kembali dengan takaran yang benar gitu kan. Ya, karena ikan ini merupakan suatu investasi yang seharusnya tidak perlu ditutup kalau tidak betul-betul merugikan dan juga tidak bisa mengembalikan kerugian kepada rakyat tadi. Iya, itu ini luar biasa. Jadi ini produsen minyak kita tuh tertulis tuh PT Navita Nabati Indonesia. Jadi mohon ya produsen daripada minyak goreng minyak kita ini supaya bertanggung jawab, paling tidak memberikan kompensasi ya. Dalam bentuk penurunan harga ya Pak, terus menarik dari peredaran ya, dan itu supaya konsumen atau rakyat Indonesia tidak terus tambah besar kerugiannya. Oke. Jadi terima kasih Pak Chandra atas penjelasannya tadi dan harapannya kita terhadap kesungguhan pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini ya. Terima kasih para pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi pada diskusi-diskusi yang lebih menarik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.